Hai semua, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan belajar mengenai beragam bentuk badan hukum. Dalam bisnis, badan hukum penting sekali karena dia merupakan pengakuan negara atas diri kita sebagai sebuah lembaga yang diakui oleh hukum. Nah, badan hukum usaha itu meliputi beberapa jenis yang punya karakteristik dan kelebihan masing-masing. Berikut adalah beberapa jenis badan hukum usaha yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama yang paling rendah itu adalah perusahaan perorangan. Lalu perusahaan terbatas, CV, firma, koperasi, dan yayasan. Yuk kita bahas satu persatu apa perbedaan mereka. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan juga dikenal sebagai PT perorangan adalah jenis badan usaha yang didirikan oleh satu orang dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Apa undang-undangnya? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PT Perorangan disebut memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu apa aja? Yang pertama dari segi pendiri. PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang dan orang itu harus merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Orang asing tidak dapat mendirikan PT Perorangan. Yang kedua adalah modal dasar. PT Perorangan tidak memiliki modal dasar minimal, tetapi batas maksimal modal usahanya adalah 5 miliar rupiah. Ketiga, pengesahannya. Apa itu pengesahan? Pengesahan adalah ketika lembaga hukum itu sudah diakui dan sudah bisa berfungsi sebagai lembaga hukum. Kalau belum disahkan, maka dia baru cita-cita aja, baru kemauan aja, tapi belum diakui. Ya, ibaratnya seorang anak yang belum punya KTP, maka dia tidak bisa bertindak secara hukum dan harus diwakili oleh orang tuanya. Begitu juga dengan pengesahan. Pengesahan pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris. Hal ini membuat biaya pendiriannya lebih murah dan lebih mudah dilakukan sendiri tanpa harus bantuan notaris. Gimana caranya? Masuk aja ke website resmi dari AHU Online, Administrasi Hukum Online. Melalui browser masuk ke website ahu.go.id. Lakukan registrasi akun, kemudian pilih menu jenis badan usaha. Kita pilih menu perseroan perorangan. Kita bayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Lakukan pembayaran PNBP atau penerimaan negara bukan pajak tadi. Jumlah pembayarannya kalau nggak salah Rp50.000. Atau kalau ketentuannya sudah berubah ya ikuti aja. Setelah Anda lakukan itu, aman deh. Nah, karena murah sekali dan dalam banyak kasus biaya PNBP-nya itu bisa dihilangkan atau dinolkan oleh pemerintah. Itu sebabnya bila Anda masih individu, sebaiknya Anda bikin perusahaan ini. Murah sekali. Lalu mengenai pernyataan pendirian. Pernyataan pendirian PT Perorangan harus mencakup informasi seperti nama PT-nya apa? Lalu tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal dasar, jumlah modal ditempatkan, dan modal yang disetor, nilai nominal dan jumlah saham, serta alamat perusahaan dan identitas pendiri. Apa sih bedanya modal ditempatkan dan modal disetor? Modal ditempatkan berarti modal yang kita mau ada, yang kita mau kasih di sini, di perusahaan ini. Misalkan saya bilang, saya mau ada modalnya 1 miliar. Oke. Tapi sudah berapa dari 1 miliar itu yang kamu setor? Nah, yang kita setor adalah nilai yang benar-benar sudah kita berikan uangnya untuk dipakai di perusahaan ini. Nah, dengan demikian kita bisa tahu bahwa ternyata kadang-kadang kita sudah bilang nilai kita yang ditempatkan sekian, namun belum selesai kita tempatkan. Apa sih maksud dari sebuah perusahaan itu? Perusahaan adalah organisasi yang berdiri untuk melakukan usaha. Namun perusahaan perseorangan itu tidak bisa dibedakan antara dia sebagai lembaga dan dia sebagai individu. Kenapa? Karena cuma satu orang yang mendirikan. Jadi nggak dibagi-bagi kewajibannya, cuma satu saja. Namun perusahaan itu dibatasi tanggung jawabnya sesuai dengan modal yang ada. Nah, modal yang disetor dan modal ditempatkan itu membatasi kita kepada bicara ini sebesar apa perusahaannya. Kadang-kadang kalau kita melakukan tender atau kita mengikuti pengadaan yang diberikan atau diadakan oleh sebuah lembaga hukum, lalu kita pengen ikut, di situ disebutkan syarat modalnya harus sekian. Nah, kenapa ada syarat modal harus sekian? Ya,
Kalau misalkan proyeknya adalah nilainya 1 miliar, lalu yang ikut yang nggak punya modal, ya nggak akan mampu dia ngerjain proyeknya. Misalkan pengadaan catering, lalu cateringnya itu sekali proyek, sekali pengadaan itu nilainya 200 juta rupiah. Yang ikut perusahaan perseorangan yang modalnya cuma 10 juta. Kira-kira mampu nggak dia dengan modal 10 juta dia masak, dia beli bahan, dia beli segala macam yang nilainya 200 juta. Ya nggak akan mampu. Itulah gunanya kita jelas modalnya berapa. Nah, bila suatu ketika perusahaannya ingin dirubah datanya, ada yang membeli, ada yang masuk, maka untuk perubahan PT Perorangan dia cukup melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan yang diajukan kepada menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan. Begitu sertifikat keluar artinya apa? Data di Kementerian Hukum sudah dirubah dan data kita sudah bisa disebut legal berfungsi dengan data yang baru. Selanjutnya ya, untuk perusahaan perseorangan ini dalam konteks hukum, dari tadi Anda perhatikan nggak? Saya ngomongnya perorangan, kadang perseorangan. Ya, mana sih yang benar? Dua-duanya benar. Namun secara terminologi, yang benar adalah perseorangan. PT Perseorangan. Kenapa? Karena fokusnya pada jumlah orang yang mendirikannya. Bukan pada besar usahanya, bukan pada jenisnya mikro atau kecil. Dengan demikian, PT Perorangan ini atau PT Perseorangan ini menawarkan fleksibilitas, kemudahan, baik dalam pendirian maupun operasionalnya, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin memiliki kepastian hukum yang sama dengan badan usaha pada umumnya. Perhatikan, begitu namanya adalah PT atau perusahaan terbatas, PT Perorangan, maka mendadak dia bisa ikut banyak tender, dia bisa ikut banyak pengadaan yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta nasional. Kenapa? Karena persyaratannya harus PT dan sekarang Anda sudah mengajukan sebagai PT. Itu maksudnya.